sebenarnya ide dari zaman corona ya. Jadi nyebar brosur, habis itu bikin brosur, pamflet, flyer untuk gimana caranya biar dapat nomor WA-nya nih gitu ya. Hai guys, kembali lagi di podcast Bising Bincang Singkat. Yeay. Nah, kali ini ada yang berbeda nih teman-teman. Biasanya teman-teman ditemani dengan host yang kakak Cindy. Hari ini ditemani dengan saya. Oke, sebelum itu saya akan perkenalkan diri. Saya adalah Regina dari salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Triatmamulya yang akan memandu host hari ini. Nah, baik guys, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Jangan lupa. Nah, pada podcast hari ini kita akan membincang tentang menjalin hubungan relasi bersama mahasiswa. Siapa aja sih yang akan menjadi narasumber kita? Kok bisa ya dia menjalin relasi hubungan dengan mahasiswa? Apakah sedekat itu? Nah, kalian pada kepo kan? Gak usah basa-basi, langsung aja. Di sini kita sudah kehadiran salah satu akademisi yang spektakuler. Siapakah dia? Miss Linda. Hai Miss. Hai. Oke, gimana Hai, guys. kabarnya Miss? Baik. Baik. Agak tegang atau udah gini? Agak tegang ya. Agak tegang. Oke, kita bincang santai aja ya kan Miss ya. Baik. Oke, sebelum itu Miss, perkenalan diri untuk teman-teman di rumah. Siapa sih Miss Linda ini? Sebagai apa atau gimana? Baik, perkenalkan nama saya Niputu Lindawati, biasa dipanggil Miss Linda. Saya salah satu dosen dari Akademi Komunitas Mapindo. Dan di sini saya kebetulan diundang menjadi bintang tamu oleh kakak-kakak dari BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Triatmamulya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ini, karena ini jujur pengalaman pertama ya. Oke. Sebagai bintang tamu atau sebagai narasumber gitu ya. Ya. Oke. Nah, Miss, kesibukan Miss nih akhir-akhir ini apa sih Miss? Kalau kita boleh tahu ya kan Miss ya. Kesibukan. Oke, kesibukan dari akhir-akhir ini ya. Iya. Ya seperti biasa masih mengajar gitu ya, mengajar di Akom Mapindo, itu di bagian mata kuliah bahasa Inggris profesi. Karena Miss ranahnya ilmunya kan linguistik, jadi kenanya di bahasa. Jadi masih mengajar. Yang selanjutnya masih sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru. Oh iya, bentar lagi yang mau PKKMB. Benar, teman-teman. Jadi agak sibuk ya. Okay. Jadi kita kemarin tuh dari November apa Oktober nggak salah ya, kita udah mulai ke sekolah-sekolah nyebar brosur, habis itu bikin brosur, pamflet, flyer untuk kita sebar juga bukan hanya ke sekolah-sekolah aja ya. Jadi karena ada ide menarik nih dari tim marketing, jadi kita juga nyebarin brosur itu ke luar sekolah. Jadi kayak ke angkringan, ke coffee shop. Ternyata bisa ke situ juga ranahnya. Asal pertama yang perlu kalian punya itu niat yang pertama, yang kedua pede nggak. Nah, karena ada niat tapi nggak pede itu susah juga. Oh ya. Okay. Jadi ini sebenarnya ide dari zaman corona ya. Jadi zaman corona itu kan Miss juga jadi mulai dari tahun 2000 berapa udah jadi ikut penerimaan mahasiswa baru itu selalu di bagian promosi. Nah, karena tim marketingnya percaya gitu ya mungkin ya, karena Miss Linda kan orangnya kalau diajak gini langsung gas gitu ya. Ya kemana nih? Gercep ya gitu, langsung yuk gitu. Jadi nggak ada pikir panjang. Oh malu, ngapain sih? Aku kan dosen gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi kita emang satu misi, kita cari mahasiswa bareng gitu. Gimana caranya supaya bisa dapat mahasiswa? Nanti nggak ada yang diajar gimana? Sama aja gitu loh. Iya, kita ke depannya juga gitu. Jadi dari 2020 nih kan nggak ada sekolah yang buka. Nah, gimana caranya terus kita promosi? Sosmed udah gencer gitu kan. Udah bikin ya video-video yang bagus, habis itu bikin promosi dalam bentuk apapun itu yang kita bisa, ya udah langsung di-share gitu loh. Nah, ide yang lain lagi, kenapa nggak kita ke tempat tongkrongan gitu ya? Kan banyak nih anak-anak yang kalau corona pasti dia tetap nongkrong gitu loh.
Iya, iya. Walaupun dengan teman-temannya yang sekitar rumahnya atau teman-teman gengnya gitu ya. Akhirnya kita punya ide kenapa nggak ke coffee shop aja. Iya, Ya, betul. akhirnya Jadi sampai semua sana kita ketemu dengan ownernya atau dengan yang jaga coffee shop itu nanti kita minta izin buat nyebar brosur. Setelah itu kita titip di sana. Nah nanti dari sana kita infokan ke dia kalau umpamanya ada dari sini membawa satu mahasiswa, kita kasih fee manajemen untuk restoran ini atau untuk coffee shop ini gitu. Oh gitu. Jadi seperti itu MOU atau perjanjian kerjasamanya. Oke, jadi dari Miss yang ngajar bahasa Inggris juga Miss juga ikut mempromosikan Iya, gitu benar. kan. Oke, kalau boleh tahu jabatan Miss tuh sebenarnya apa sih di sini Miss, kayak bisa sampai kayak gitu? Kalau di runut kan, nih ya, kalau di apa namanya, di flashback dulu ya. Yes. Miss itu jadi dosen 2017 sebenarnya. Oke, Jadi jadi 2017 jadi dosen tetap di Akademi Komunitas Mapindo. Sebelumnya 2016 menjadi staf TOEFL yang Oke. di Stikes Binus, Stikes Binus ada Bali. Itu sebenarnya magang ya, apa kayak orang training gitulah bilangnya. training, Training karena waktu itu posisinya masih kuliah S2, jadi lagi nyusun tesis. Saat itu bapak di sini itu kan ownernya ya, bapak ownernya kebetulan juga kenal dengan bapak Miss gitu. Jadinya kita coba nih ngelamar di sini gitu ya, supaya kepake ilmunya. Kan S2 itu udah pasti nanti harus ngajar gitu ya. Nggak Iya. mungkin jadi staff apa gitu, nanti nggak mungkin. Pasti harus ngajar nih, karena ngapain juga kuliah S2 kalau nggak ngajar itu loh. Kebuang ilmunya gitu. Jadi ya udah ngelamar di sini aja. Itu atas rekomendasi orang tua juga, ya udah. Akhirnya ngelamar di sini, ditempatkanlah di Stikes Binus awalnya. Stikes Binus sebagai staff TOEFL. Tamat tahun 2016 di UNUT itu kan nyari S2 ilmu linguistik, ditariklah ke yayasan. Baru gitu mulai ceritanya. masuk sini. Baru masuk sini, direkrutlah oleh tim Akom Mapindo, karena waktu itu Akom baru berdiri ya, baru setahun. Jadinya jadi mereka perlu gini dosen tetap gitu. Jadi ada 3 prodi waktu itu, tata hidang, tata boga, dan akomodasi perhotelan. Nah di masing-masing prodi ini harus punya dosen tetap gitu, minimal 6 orang gitu kan. Ya udah akhirnya karena Miss ditauin juga baru tamat, ada ini jasa S1 S2, ya udah akhirnya direkrut di sini, dan akhirnya jadilah staf yayasan dan dosen tetap yayasan gitu ceritanya. Jadi per SK-nya itu sebenarnya Desember 2016. Jadi Miss tamat 3 Desember 2016 di UNUT. Minggu depannya udah langsung langsung direkrut. Nah, Cepet banget ya. Itu di luar Nurul. Nggak ada kepikiran. Sama sekali nggak ada kepikiran. Karena niatnya dulu nggak jadi dosen dulu. Cita-citanya emang nggak jadi dosen. Cita-cita bukan jadi dosen. Nggak, cuman gini aja, jadi staff-staff biasa. Karena kan Miss tahu kalau jadi dosen tuh pasti harus punya pengalaman ngajar dulu gitu kan. Nah, untungnya Miss punya teman-teman yang baik-baik banget ya. Dari Stikes Binus itu punya teman Miss Purwa namanya, sama Miss Bungayu. Nah itu dia waktu Miss training di sana 3 bulan bener-bener nggak sebagai anak training Miss di sana. Jadi kita kayak bener-bener kamu suatu hari harus ngajar gitu. Wah saya nggak berani Miss ya. Wah gimana pun caranya nanti kau akan ngajar gitu. Jadi dari relasi ya kan, dari jadi kayak teman ternyata dia tuh bisa bawa peluang benar untuk kita, iya. ya kan. Jadi dari sana Miss coba kamu ngajar anak SMK dah dulu gitu, supaya berani berdiri di depan umum, berani ngomong di depan anak-anak. Karena jujur Miss tipe orang yang nggak berani gitu loh, maksudnya pemalu itu dalam artian apa nih mau tak ajarin anak orang. Ya kan. Ya makanya dari 2 Miss ini dah yang sebenarnya suhu ya. Jadi dia membentuk karakter Miss dari yang nggak berani berdiri di depan umum, nggak berani ngomong, nggak berani menatap anak-anak tuh aja dah grogi gimana ya. Ya itu dah. Jadi nggak bisa saya Miss, nggak pasti bisa. Oke. Apa sih yang membuat Miss tuh kayak langsung aku udah bisa nih gitu loh Miss, kayak dari belajar itu tuh yang buat Miss gini? Awalnya ngelihat mereka ngajar dulu kan, namanya ada kalau dulu itu senior junior. Jadi seniornya Miss itu dah Miss Gung sama Miss Purwa, mereka tuh ngajar. Coba kamu lihat ya kita ngajar gitu. Oh iya. Akhirnya berapa bulan itu Miss lihat dia ngajar, oh kayak gini orang ngajar gitu. Jadi mereka ngajar, Miss di bangku paling belakang gitu
ngeliatin doang, oh kayak gini cara orang ngajar gitu. Habis itu bulan Maret ditempatkan di Stikes, bulan April Miss udah disuruh ngajar kursus. Nah awal mula kursus nih, kursus bahasa Inggris SMK TJ. Jadi waktu itu mereka dapat jam, kebetulan satu kelas itu mereka berdua ngajar. Nah, nih ada kelas JB namanya, kelas JB ajar dah coba. Waduh, wah, nih baru 1 bulan nih belajar nggak gini, nggak pede kan. Apa materinya ini buku nih, ini buku silakan ajar dah. Kreasiin aja gimana caranya materinya tersampaikan, anak-anaknya ngerti, udah dah jadi gini kamu jadi calon dosen lah kamu gitu. Waduh, berat nih pekerjaan berat nih. Gimana ya, kayak basic kan nggak ada di pengajaran, nggak ada pendidikan gitu. Kalau dirunut ke belakang lagi, basic Miss itu sebenarnya waitress sama barista. Oh berbedanya. Ya, karena dulu 2008 sampai 2012 itu kuliah ngambil sastra Inggris. Nah, cuman kok kayak nggak dapet ya, orang kuliah tuh kayak, aduh, dah salah dah nih, dah salah jurusan dah saya gitu. Udah langsung mendokter salah jurusan gitu. Bener, karena nggak ada minat dan niat buat ngapain ya udah ngikutin orang tua aja dah. Udah pure dah 100% ngikut orang tua aja dan. Oh berarti dari orang tua yang nyuruh orang tua Miss nyuruh sastra Inggris ya udah ngikut gitu. Padahal nggak tahu nih ke depannya mau jadi apa, dah nggak tahu. Gitu. Ya, 2012 tamat S1, akhirnya nekat untuk ngelamar di barista sama waitress waktu itu. Akhirnya sampai ke Surabaya, ke Tunjungan Plaza, kalau tahu ya mall di Tunjungan Plaza. Yang gede itu kan Miss. Ya. Jadi ada perekrutan di sana, ya udah akhirnya berangkat untuk training barista sama waitress. Itu Miss nggak bilang sama orang tua. Jadi bilangnya mau melalui gitu, liburan kelulusan wisuda kan biasa nih anak-anak mau melalui lah gitu. Ternyata niatnya Miss buat kabur itu ketahuan lah sama ibu gitu ya. Jadi 2 hari nih baru nyampe sana udah ketahuan. Jadi sana Miss ditelepon terus, kenapa nggak bilang ini? Ya nanti saya pulang 1 bulan lagi gitu. Ibu Miss udah gini katanya, udah nelponin semua teman-teman Miss nih yang kuliah nih. Kenapa dikasih ini ya sana kabur, orang dia mau gini Bu jadi barista sama waitress, katanya Ibu nggak setuju gitu ya. Ya makanya dengan itu Miss udah tahu nih orang tua Miss pasti nggak akan setuju, karena dari awal dia bilang kalau bisa jadi dosen atau guru. Miss kan orang yang aduh apa sih ngajar tuh gitu, nggak asik banget gitu. Nggak asik banget gitu. Nah ternyata dari omongan itu ternyata kena batunya. Malah kecanduan gitu kan. Jadi jangan ngomong sesuatu yang kayak aduh nanti pasti kejadian di suatu hari kemudian. Nah, kalau nggak suka gimana Miss? Akhirnya ya bukalah coffee shopnya di BW waktu itu ya. Di BW, terus itu kita dibawalah semua dari Tunjungan Plaza itu ke BW. Jadi orang-orang yang asli Bali dipindahkan ke BW itu. Jadi mereka buka di sana, buka cabang ceritanya. Dari Tunjungan Plaza buka cabang di BW. Nah, di sanalah Miss akhirnya jadi barista sama waitress. Merangkap tuh ceritanya. Jadi bikin kopi langsung serve ke tamu gitu loh. Di sana 3 tahun tuh, 2012 sampai 2015, akhirnya tutup dia karena sahamnya dibeli ya. Akhirnya dari sana baru Miss berpikir, wah kalau kayak gini terus kerja nggak ada tetap gitu loh. Jadi nggak tetap kita mau kerja di mana kalau udah bangkrut nih. Jadi susah lagi mau di mana saya kerja gitu ya. Akhirnya Miss ingatlah kata-kata ibunya Miss, kalau nggak di pendidikan kamu nggak ada bakal lama karirmu gitu dia. Dari sana Miss berpikir, wah ya udah kalau gitu bener sih kata ibu Miss itu. Baru akhirnya ngelanjut lagi kuliah S2, terus akhirnya ngelamar di sini. Jadi ngelamar di sini tuh karena relasi juga sih sebenarnya. Jadi bapak kenal sama owner di sini, akhirnya bapaknya Miss bilang, ya ini nitip 1 anak gitu. Oh iya, akhirnya bapak di sini ya akhirnya langsung diinterview dengan bapak owner langsung ya. Langsung. Dulu kan ada HRD, jadi harusnya ke HRD nih bawa lamaran. Taunya enggak, disuruh langsung menghadap gitu.
Jadi Miss di sini tuh langsung jadi dosen. Nah, langsung ditempatkan di Stikes itu pertama. Oh, ya Stikes baru itu ke sini. baru terus direkrut karena udah tamat S2 ya. Jadi langsung direkrut sini. Akomnya buka waktu itu, akhirnya udah setahun jalan kayak waktu itu baru Miss direkrut jadi dosen tetap gitu. Oke, jadi dosen bahasa Inggris. Dosen bahasa Inggris di Akom yang mengajar bahasa Inggris profesi untuk karena basic Miss orang perhotelan, jadinya yang di bagian itu waitress, barista, bartendernya itu. Masih sejalan lah ya Masih kan Miss sejalan, ya, dia dengan masih lah apa yang ada. Miss inginkan. Benar. Oke. Nah, Miss di sini kan Miss terkenal dengan menjalin hubungan relasi yang cukup baik kepada mahasiswa. Itu gimana sih Miss kok bisa jadi dari yang nggak mau ngajar gitu jadi menjalin hubungan dengan mahasiswa tuh bisa baik gitu? Ya, karena apa ya? Mungkin kursus bahasa Inggris ini sebenarnya yang membawa dampak yang positif ya. Jadi kalau kalian ada kursus bahasa Inggris tuh sebenarnya dulu itu kan adminnya Miss gitu. Yes. Jadi staff di kursus itu dari zamannya Bu Mita ya. Ada Bu Julianti Paramita namanya. Jadi itu bosnya Miss yang pertama sebenarnya. Jadi koordinatornya Miss yang bahasa Inggris itu dia. Setelah itu berganti lagi dengan Mr. Wibi, kalau tahu Mr. Wibi itu nama lengkapnya Gunawan Wibisono ya. Itu yang kedua, yang ketiga baru dengan Ibu Mekarini ya. Jadi udah tiga kali ganti bos nih. Jadi Miss di sana lah tahu anak Unrim itu jurusan ini tahu kortinya gitu. Jadi sebenarnya kursus karena Miss kan nge-save nomor anak-anak tuh. Oke, Buat berawal ngumumin dari situ. buat ngumumin lo nanti ada kursus ya. Kan kursusnya ada 4 tahap nih. Pertama elementary, intermediate, post intermediate, baru TOEFL gitu kan. Nah, jadi dari sana Miss nge-save nomor, akhirnya ya adalah dengan mereka komunikasi gitu ya, gimana caranya supaya biar masuk grup gitu loh. Apalagi waktu corona kan susah banget tuh, mereka nggak masuk. Gimana caranya biar dapat nomor WA-nya nih gitu ya. Gimana caranya biar join? Nah, biar join. Apalagi pakai Google Meet ya, Google Meet. Aduh, itu pekerjaan yang wah berat deh. Iya. Apalagi cuman tahu satu nomor anak aja yang jurusan apa gitu ya, jurusan manajemen A, manajemen B gitu kan, lagi akuntansi. Belum lagi anak pariwisata lagi kan, MBH, ada MPW, MAP. Wah, dari sana Miss belajar buat bahasanya tuh biar gimana ya, simple, biar anak-anak tuh ya santai lah gitu ya, nggak takut. Berarti gitu Miss lebih tahu kayak anak-anak nih yang maunya kayak gimana sih biar dia mau gitu. Iya bener. Dari nomor nggak aktif jadi ketemu nih nomor WA-nya yang aktif nih gimana? Bisa langsung tahu. Oke. Terus Miss gimana sih saran buat temen-temen nih yang kayak malu atau canggung gitu kan, kayak ngomong biasa sama dosen, aduh aku malu nih gitu, biasanya kayak mau bertanya mau apa itu kayak dia malu, canggung, itu gimana Miss? Nah, sekarang kalian tuh mau bicara sama dosen kan udah pasti pakai kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Iya. Nah, di ini apa namanya, dipastikan kalau mau ngechat itu jam berapa. Kalau umpamanya mau ngechat ya, chat WA gitu. Kalau ini jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 masih lah bisa. Di atas jam 6 itu jangan dah sekali-kali menghubungi dosen, karena kalau kalian menghubungi jam segitu udah pasti istirahat kan mereka. Ada dosen yang balas, ada juga yang nggak akan balas sampai mungkin besok baru dibalas gitu ya. Jadi tergantung pribadi masing-masing dosen sih. Cuman lebih formalnya kalau mau ngechat dosen itu ya dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore lah. Kayak gitu. Kalau umpamanya takut buat ngechat, ketemu langsung gitu. Ketemu langsung pasti dia welcome kok kalau kalian mau ketemu ke ruangannya gitu ya. Atau mau langsung ke ruangannya gitu ya. Ada perlu sesuatu gitu. Oh gitu. Jadi bahasa juga. Lebih ke tahu kapan sih kita harusnya ngechat dosen, gimana baiknya, pertama kalimatnya, yang seperti itu kan. Iya benar. Ya, kalau kalimatnya kalian sopan santun, kita pasti akan balas juga dengan yang sopan gitu loh. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Saya nama lengkap dari jurusan ini, ingin menanyakan tentang ini. Apa? Gitu ya. Kita lebih perkenalan diri dulu, terus gimana apa isi chatnya, baru dengan say thank you. Iya gitu benar. Ya kan, Terima kasih Pak Bu atas ini. Gitu. Oke, otomatis dari mahasiswa, dosen pun pasti kayak wah ini enak nih gitu, maksudnya sopan santun ada. Kecuali kita udah kenal ya, kayak umpamanya nih dosen saya udah kenal nih gitu kan.
Halo Miss, boleh bangku waktunya sebentar nggak? Iya, Kayak gitu-gitu kayak ya. Nah, biasanya, wah mahasiswa nih kalau udah kayak gini ya. Kalau Miss Linda sendiri sih sempatnya kalau emang pas lagi megang HP ya udah dibales. Kalau pas lagi nggak megang apalagi off gitu, ya nanti pasti dibales gitu. Kalau sekedar cuman chat doang ya. Kalau masalah bahasa, yang penting nih anak nggak ngomong kasar aja. Pasti Iya. Miss akan appreciate gitu ya. Kalau udah sih ngomong wah ya nggak udahlah, nggak usah dibalas dah nih. Oh gitu. Ya, karena udah kesannya udah nggak baik nih. Ngomongnya kayak gini gitu loh. Nah, apalagi kasar dan tidak sesuai gitu loh. Ini kan ranahnya kita mahasiswa sama dosen gitu. Kecuali kita kakak adik gitu ya, saudara, ya terserah lah. Nah, ini kan kita dosen sama mahasiswa Iya, gitu. itu dah. Nah itu udah Miss, kayak tadi Regina juga mau nanya itu, kayak apa sih dari keakraban dengan mahasiswa? Iya, benar. Terus ada yang nggak sifat mahasiswa yang Miss toleransi, ada yang nggak toleransi, yang kayak gitu. Jadi kadang kan mahasiswa tuh kalau udah deket nih sama dosen, Iya, kadang iya. kan kayak ini udah kenal gitu kan, Iya, kadang benar. gitu. Tuh gimana Miss maksudnya kayak Nah, gitu? kalau sumpamanya mereka Miss kayak ada toleransi nggak gitu? so SKSD gitu Iya. ya. Siapa nih Kak? SKSD kali gitu ya. Iya. Makanya Miss, halo dengan siapa ya ini Mas? Masih gitu Miss. Mendingan ini Miss nih. Oh ya, ada keperluan apa masih sebatas itu. Kalau kita ketemu di jalan, ketemu di kampus gitu kan. Miss cuman halo Miss gitu aja udah sebenarnya sopan dah. Kalau umpamanya kita kenal ya, kalau nggak kenal pun nyapa bagus itu. Jadi sopan santun anak nih bagus. Kalau umpamanya lewat pas papasan tapi kalian dengan wajah yang dagunya naik gitu ya, udah tahu nih dosen, habis itu nggak disapa, wah nih gitu. Bakal diliatin kalian, wah siapa nih gitu ya. Iya, iya. Apalagi ditauin pakai seragam ya, seragam anak bisnis, anak Iya. pariwisata kan gampang kita Berbeda, kenalin. Habis itu nanti bisa jadi dilaporin ke akademik kalau dosennya sensi ya, kan ada nih dosen sensi, Iya. ada yang nggak sensi gitu ya. Kalau Miss dosen yang bodoh amat orangnya, Oke. yang penting nih anak nggak bikin masalah aja. Udah kelar, udah nggak ada urusan. Kecuali dia nyenggol atau umpamanya nih nyebut namanya Miss, nah itu baru berurusan dah sama Miss. Gitu ya. Bisa langsung dipanggil nih, mau anak mana mau Miss yang- panggil langsung gitu. Gimana maksudnya tadi tuh? Masih dengan gitu Miss. Nah, jadi masih pakai bahasa yang baik dulu. Kalau nih anak nggak bisa dia kasih tahu dengan bahasa Indonesia dia, ya udah Bahasa langsung Inggris dah. Miss, Bahasa Inggris langsung. keluarkan. Bahasa Inggris langsung gitu. Oke, Udah, kalau nggak semakin ngerti diam gitu. ntar nih, Iya, gimana nih makanya. Miss gitu. Cuman gitu, masing-masing dosen beda-beda ya. Ada yang pingin kalau ketemu tuh disapa, ada yang juga nggak perlu kamu nyapa saya gitu. Ada juga. Ada yang mau dihormati, ada yang respect banget nih harus disapa gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi tergantung dosennya sekarang. Ya, tergantung kepribadian masing-masing. Benar. Kalau kalian udah ngerasa akrab sama dosen ini ya udah sapa gitu. Kalau nggak tahu ya sebatas sapa, halo Pak gitu. Selamat pagi Pak, udah segitu aja. Ya. Jadi teman-teman kayak say hi Iya, atau say hi halo aja, kepada greeting gitu dosen. ya. Iya, greeting. Dimanapun kalian misalnya teman-teman ketemu sama dosen gitu, selamat pagi, selamat sore itu Iya benar. bakal kebawa terus Iya. ya kan untuk kita say hi atau Iya, gimana. siapa tahu nanti kalian berhubungan dengan dosen ini kan iya, nggak tahu. nggak ada yang tahu. Ah, Untuk, semester berapa tuh kita ketemu dosen ini nggak ada yang tahu. Jadi kayak kita udah kenal. Oh ini Iya. anak sering nih ketemu sama saya seperti apa. Jadi lebih gampang kalian di kuliah nanti ya kan Miss. Betul betul. Oke, Miss, aku juga mau nanya nih, kalau menurut Miss tuh mahasiswa di mata Miss tuh gimana sih? Mahasiswa di mata Miss sendiri ya. Kayak Miss anggap mahasiswa tuh apa gitu sampai bisa biar Miss lebih deket atau gimana? Mahasiswa di mata Miss Linda itu ya sebagai anak ya, sebagai Oke, anak sebagai sendiri, anak, yang benar. Kalau anak kayak anak yang nakal harus dikasih tahu gitu. Kalau udah baik-baik ya kasih tahu juga kalau nanti nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan udah tahu ya yang mana baik, yang mana enggak gitu. Kalau sumpah jadiin temen, nah nih ada yang jadiin temen, ada yang jadiin anak gitu. Nah kalau udah umpamanya deket banget ya, Iya. udah kayak teman sendiri dah gitu. Tapi ini di mana nih kita? Oh lagi di kampus. Jadi kalau udah di kampus ya udah jangan terlalu kayak deket gitu. Kayak umpamanya gini, anak-anak akom lah contoh ya. Nih tahu Miss nih. Jadi kalau info apa mesti ngechat Miss. Padahal dia punya kaprodi masing-masing loh. Ada kaprodinya sendiri-sendiri loh. Kenapa Miss Linda yang di-chat gitu? Ya soalnya kalau jam segini saya nggak berani ngechat Miss. Kalau Miss saya berani ngechat jam segini. Nah gitu. Itu kayak itu perbedaannya.
Oh kalau info yang ini Miss tahu sih cuman segini aja. Coba besok konfirmasi lagi ya dengan kaprodinya masing-masing. Takutnya Miss salah ngasih tahu atau nanti ada info yang nggak apa namanya nggak Miss tahu Ya, tiba-tiba ada di grup prodi nih. Kan Miss nggak masuk grup prodi gitu loh. Ya Miss cuman masuk grup prodinya Miss sendiri jadi tata hidangan ya. Oh ya Miss gitu aja. Nah ada info terbaru lagi mereka pasti nanya lagi gitu. Jadi kayak wah kayak salah sasaran nih. Miss nggak bukan sumber informasi itu ya. Kalau pun Miss tahu pasti Miss kasih tahu gitu. Kalau nih ada yang nggak tahu nih takutnya salah info gitu loh. Karena udah kejadian Miss salah ngasih info itu akhirnya ya udah Miss yang dimarah sama kaprodinya gitu ya. Jangan kayak gitu, suruh dia ngechat saya gitu ya. Pernah kayak gitu. Oh ya maaf Miss gitu. Nah, jadi Miss minta maaf ke mereka, Miss minta maaf juga ke anak-anak. Jadi emang Miss yang salah gitu loh. Jadi infonya tuh nggak sesuai gitu. Ya kadang tuh mahasiswa tuh kayak ya aku deket sama ini ya udahlah sama Miss ini aja tanya siapa tahu dia tahu gitu ya kan. Segan mungkin dia nanya yang lain mungkin ya. Jadi tak gituin coba tanya dulu dengan kaprodi masing-masing. Kalau sudah diinfo di grup baca dengan baik, mengerti, habis itu lakukan. Karena anak-anak sekarang nih kok kayak nggak bisa baca itu ya. Udah dikasih tahu jelas-jelas pakai bahasa Indonesia ya, nggak bahasa Inggris, nggak bahasa Bali ya, bahasa Indo. Kok lagi nanya itu apa kurang jelas infonya gitu ya. Jadi mereka bertanya hal-hal yang kayak kurang detail mungkin ya. Oh kurang detail infonya gitu. Oh ya udah bantu dah gitu. Kayak masalah uniform nih sering salah nih. Uniform salah dah kan. Buat teman-teman di rumah dengarkan ya guys. Hari Kamis harus pakai kebaya. Ada aja yang nggak pakai kebaya gitu kan. Atau pakaian adat gitu ya. Nah kayak gitu. Terus Senin Selasa Rebo kan pakaian harus berjas ya. Jas. Ada yang nggak bawa jas gitu. Dasi ada juga yang nggak bawa dasi. Jadi mereka udah dikasih tahu kalau sumpamanya menghadap ke ruang akademi atau belajar di kelas usahakan uniformnya lengkap sama nemtek gitu kan. Ada aja yang enggak teman-teman. Jadi kita sebelum masuk tuh harus berpakaian lengkap. Iya benar. Ya kan Miss harus dari kita gimana uniform kita, greeting kita bener, waktu kita masuk seperti apa gitu kan. Karena kalian kan calon-calon dibilang ya pegawai hotel yang nanti akan terjun di dunia pariwisata perhotelan minimal pakaian itu yang sudah disetrika lah gitu ya, rapi wangi gitu kan kalian calon-calon ini pekerja-pekerja yang akan bekerja ketemu dengan banyak orang gitu kan. Nah, harus wangi, rapi, bersih, seger lah gitu ya. Jangan baru bangun pakai baju ke kampus gitu loh. Nah kayak gitu sering gitu. Tapi setuju sih Regina Miss kayak itu tuh emang perlu karena kan di bagian kalau kita udah kerja tuh bakal kebawa terus. Jadi kalau kita setiap harinya seperti apa, seperti rapi atau kita saling sapa, greeting atau apa, itu akan kebawa terus ke dunia kerja Miss. Ke dunia manapun dia akan kebawa. Kalau kalian tidak bisa menerapkan itu coba dah belajar dulu. Nanti di dunia perindustrian atau perhotelan pariwisata itu lebih keras lagi daripada di kampus. Percaya dah. Karena kalian di sana punya bos, punya senior kan yang akan menempa kalian jadi calon-calon staff nih gitu. Ya, calon staff lah bilang ya. Untuk di pekerja di perhotelan itu ya. Kalau di kampus saja kalian nggak bisa dikasih tahu, berarti ya udah nanti di industri gimana gitu. Iya, jadi di kampus lah kita belajar sama-sama belajar. Di sini kan kayak kalau salah kita bakal dikasih tahu seperti itu. Karena dunia perhotelan itu sangat keras ya. On time lagi satu ya, on time. Jadi kalian kalau udah tahu jam kerja jam 7 pagi, jam 6 pagi, minimal jam 4, jam 5 udah di hotel. Ya, gitu. Jadi datang sebelumnya. Jangan hamin 15 menit, hamin 10 menit gitu ya. Ya itu kan kalian sendiri nanti yang akan merasakan wah kayak nggak disiplin jadinya. Makanya kalau di kampus udah tahu jam 8 tank masuk ya usahakan jam 7.45 udah di kampus gitu ya. Lebih on time lagi gitu. Walaupun dosennya memang ngaret datangnya. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau dosen ngaret ya itu kan memang bukan haknya sih sebenarnya itu jamnya dia mau dia datang mau jam 8 atau jam 8 lebih 5 dikit ya mungkin kalian dikasih waktu 5 menit buat prepare gitu ya persiapan tapi harusnya sih sudah mulai jam berapa ditentukan ya jam segitu harusnya sudah mulai gitu ya.
Oke. Wah, banyak banget ya teman-teman info yang kita dapat dari Miss Linda, dari gimana cara kepribadiannya, gimana kita ke dosen, gimana ke semuanya gitu ya. Banyak banget info yang kita dapat. Oke, thank you ya Miss Linda, Ya, sama-sama. udah mau ngobrol bareng kita. Thank you udah ngeluangin waktu, ya kan? Oke, teman-teman di rumah jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di bawah. Nah, untuk teman-teman yang mau request nih, mau ke depannya sama siapa narasumbernya, bisa ya komen di bawah, atau mau topik apa, itu bisa di bawah ya teman-teman di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Say thank you. Bye. Bye.